luar biasa. Bapak, saya titip Bapak dengan Bapak mau bercerita ke anak. Masya Allah. Biar nampak sama yang ibu-ibu di luar. Pak, agak pelan sedikit, Pak. Iya lah, Bu. Abang boleh. Wah, mati dia. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat yang selalu beriring dengan salam sama-sama tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Gubernur beserta dengan tim, yang kami hormati Ibu Bupati beserta dengan tim, Ibu Camat, Ibu Eci, Duduk di situ aja. Kepala Dusun, dan juga Ibu, saya melihat tadi ada Ibu Wakil Bupati Aceh Besar, Samsul Rizal MKes. Salam buat Bapak, Bu. Kebetulan beliau adalah dosen saya, jadi grogi saya. Dan ibu-ibu tahu nggak semuanya, hari ini acara yang ibu-ibu buat ini berhasil membuat gugup bapak-bapak. Dan ini merupakan pengalaman kami bapak-bapak untuk bercerita. Ya mungkin ada satu dua dari kami yang pernah ataupun terbiasa membacakan ataupun bercerita kepada anak-anak, tapi begitu dibuat panggung, waduh Bu, rasanya 50% tinggal baterainya nih. Jadi mohon maaf nanti kalau ada salah-salah dalam bercerita ya ibu-ibu ya. Baik, adik-adik, halo. Perkenalkan, nama Bapak Abi Sultan. Ini Sultan, teman-teman adik-adik ya. Ya. Hari ini Abi Sultan mau bercerita tentang Bahtera Nabi Nuh. Wah. Pernah tahu, pernah dengar nggak? Bahtera Nabi Nuh yang besar. Besar sekali. Bahtera itu apa? Bahtera itu kapal. Besar sekali kapalnya. Luas, besar. Nah, bagaimana ceritanya? Mau tahu nggak? Abang mau tahu nggak? Mau? Ya, dengar ya. Pada suatu zaman Allah mentakdirkan, memutuskan seorang nabi ketiga, yaitu Nabi apa, Bang? Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Nuh, orang-orang di sana saat itu senang membuat patung.
patung dibuat besar-besar, diukir besar-besar. Lalu lama-kelamaan patung yang dibuat itu ternyata disembah. Nah, ternyata Allah marah. Gak boleh sembah patung. Yang harus disembah adalah Allah. Nah, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan sembahan tersebut. Tapi Nabi Nuh malah diolok-olokkan, malah dibenci. Nah, Nabi Nuh sedih. 590 tahun kurang lebih Nabi Nuh mengajak semuanya, kaumnya, untuk tidak menyembah berhala, berbuat baik, mendirikan sholat, berbuat baik kepada orang tua. Tapi mereka tidak mau. Pada suatu hari Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Lalu Nabi Nuh beserta dengan orang-orang saleh yang hanya 80 orang saja semangat membuat kapal. Tetapi kapal yang diperintahkan oleh Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Bukit yang sekarang mungkin dikenal Bukit Ararat di daerah Rusia dan Turki. Perbatasannya jauh dari Kampung Daun, jauh dari Aluseni. Wah, di mana itu? Di mana, Bang? Di mana? Ararat, jauh. Lalu Allah memerintahkan membuat kapal yang besar. Hari demi hari berganti, ya. Malah orang-orang di sana mengolok-olokkan, semakin mengolok-olokkan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Nuh sudah gila, Nabi Nuh sudah majnun, Nabi Nuh is crazy. Nabi Nuh apa lagi? Nabi Nuh sudah tidak waras karena membuat kapal di atas bukit. Aku tidak akan mengikutimu, Nuh, kata orang-orang durhaka, karena engkau membuat kapal di atas bukit. Bahkan mereka menentang Nabi Nuh. Coba datangkan musibah besar, bala besar, kalau memang engkau mengatakan Allah itu maha segalanya. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Allah memerintahkan semuanya naik ke atas kapal. Naik ke atas kapal. Dan Allah juga memerintahkan hewan untuk naik di atas kapal berpasang-pasangan. Ada ayam. Gimana suara ayam, Bang? Ada kucing, meong-meong, naik juga. Ada gajah. Gimana suara gajah? Gajah Kampung Daun. Ada singa. Wow, naik sepasang demi sepasang. Tikus yang kecil juga cicit-cicit naik ke atas kapal. Kapal Nabi Nuh terdiri dari 3 lantai, adik-adik. Lantai pertama dipenuhi hewan-hewan, semua jenis hewan-hewan naik. Berarti besar sekali kapal itu. Ya, besar. Saking besarnya muat semuanya, muat semua hewan-hewan. Lantai kedua dipenuhi oleh stok makanan, karena Allah sudah memerintahkan untuk sediakan, cari, kumpulkan makanan, minuman, semuanya untuk bekal kalian, wahai Nuh. Lalu lantai ketiga adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang patuh sama orang tuanya, orang-orang yang mau sekolah, orang-orang yang mau mengaji, yang mau sholat, orang-orang baik semuanya, termasuk di dalamnya juga Nabi Nuh. Lalu suatu seketika Allah memerintahkan dari dalam tanah keluarlah air yang sangat dahsyat. Plus hujan turun begitu lebat, jos. Air laut naik ke atas permukaan kota desa mereka tempat tinggal. Bras, nggak lama, sesaat saja tenggelam semuanya. Kota-kota mereka tenggelam. Kota-kota yang ada yang ditempati oleh kaum durhaka yang menyembah berhala tadi tenggelam semuanya. Hingga
berlayarlah kapal Nabi Nuh yang di atas bukit. Ternyata Allah memang memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit supaya gampang berlayar. Bos berlayar lama sekali, 44 malam kejadian itu. Banjir bandang pada masa itu terjadi. Hanya orang-orang saleh lah yang selamat. Orang-orang durhaka tadi yang menentang Nabi Nuh, yang menentang Allah, yang menentang suruh datangkan azab Allah, ternyata semuanya habis dalam seketika. Dan Nabi Nuh punya 4 orang anak. Salah satunya adalah si Kan'an. Si Kan'an itu adalah anak yang durhaka. Dia juga salah satu dari orang-orang yang menentang ayahnya, abinya. Lalu Nabi Nuh melihat si Kan'an sedang terombang-ambing di dalam lautan. Nabi Nuh mengajak, ayo sini anakku, wahai bunaya, ya bunaya, ayo naik kemari. Si Kan'an tidak mau, dia tetap keras kepala, tidak mau ikut abinya, tidak mau ikut ayahnya. Lalu dia mengatakan, aku akan selamat dengan berenang, wahai abi. Tidak lama langsung Allah memerintahkan air yang sangat dahsyat, daus. Habis, si Kan'an pun ikut tenggelam bersama air yang sedang pasang-pasangnya. Dan saat itu Nabi Nuh sedih sekali karena melihat anaknya. Tapi Allah menghibur Nabi Nuh. Allah mengatakan, jangan engkau bersedih wahai Nuh. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Engkau bersama dengan orang-orang soleh akan selamat hari ini. 40 hari 40 malam lamanya. Dan akhirnya musibah itu usai. Surut airnya, kapal Nabi Nuh yang besar, bahtera Nabi Nuh yang besar akan terdampar di satu tempat. Dan Nabi Nuh kembali memulai kehidupan baru bersama orang-orang soleh. Adik-adik, anak-anak, kita berarti harus patuh sama orang tua, harus menjadi anak soleh, harus bisa mengaji, harus bersekolah, berbuat baik dengan sesama agar tidak menjadi seperti si Kan'an. Kalau jadi si Kan'an, Allah tidak senang. Demikian Bapak Ibu, ceritanya tamat. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Udah mau foto ya sama ibunya sekalian. Sari boleh tetap kalau sama ibunya. Saya. Saya sering cerita ya di rumah ya. Iya. Semangat Pak. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ظلمنا. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siapa yang malas cuci tangan? Siapa yang malas cuci tangan? Berarti pinter semua ya.
Iya boleh. Sebetulnya kami di sini Bapak Asra nggak ada cerita ini. Cuman kita cerita hari-hari aja ya. Di bulan Oktober ini kebetulan tanggal 15 kemarin itu hari cuci tangan sedunia. Maka kita kampanyekan di sini tentang cuci tangan. Gimana, siap? Oke. Ada yang cerita atau Bapak? Jadi ada anak namanya Asep. Iya, Asep. Asep ini malas sekali cuci tangan. Jadi sepulang sekolah, Asep ke rumah. Begitu sampai di teman rumah, Asep langsung Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bilang Asep. Jadi mamanya dari dalam menjawab Waalaikumsalam, dia bilang. Asep sudah pulang. Jadi Asepnya langsung masuk. Sampai di dalam, Asep menyimpan tas dan langsung ke dapur melihat makanan. Asep terus mengambil dan memakannya. Itu baik nggak? Kenapa? Betul. Lalu mamanya bilang, kenapa Asep nggak cuci tangan? Karena Asep ngerasa tangannya bersih. Padahal di tangan yang bersih belum tentu bebas kuman. Nah, setelah Asep makan, apa yang terjadi? Asepnya sakit perut. Kenapa Asep sakit perut? Iya, karena kumannya ikut termakan. Mari kita dengarkan cerita dongeng gajah dan semut. Di hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah. Gajah sangat bangga sekali dengan tubuh yang besar. Dia hari-harinya hanya suka sekali mencari masalah dan mengejek-ngejek teman yang ada di hutan. Pada suatu hari, si gajah berjalan ke hutan dan berjumpa dengan seekor burung beo. Ada yang tahu beo? Jadi pada suatu hari si gajah berjalan di tengah hutan, langsung berjumpa dengan beo yang lagi duduk di atas pohon. Apa kata si gajah? Hai beo, kamu tidak lihat apa yang sedang aku lakukan. Kamu harus tunduk dan hormat kepadaku, kata si gajah. Lalu beo menjawab, emangnya kamu siapa? Aku harus hormat sama kamu, kata si beo. Si beo tidak mau menghormati si gajah karena mau tunduk patuh kepada gajah. Akhirnya si gajah marah. Lalu si gajah menghampiri pohon kayu yang lagi duduk dengan si beo dan menarik kayu yang duduk si beo, menggoyangkan kayu. Baik gajah, kamu harus berjanji. Kamu tidak boleh mengganggu hewan-hewan lain yang ada di hutan ini, kata si semut. Kata si gajah sambil merasa kesakitan. Iya semut, saya berjanji saya tidak akan mengganggumu lagi dan hewan-hewan lain yang ada di hutan ini. Dibilang si Malih begini, aku ingat kampung halamanku. Aku mau pulanglah ke kampung halamanku yang sudah lama kutinggalkan, bilang si Malih. Nah akhirnya Malih pulanglah ke negeri yang awalnya ditinggal, yaitu kampung halamannya. Setelah ada rencana Malih mau pulang ke kampung halamannya, ibunya pun di kampung mendengar cerita akan kepulangan Malih Kundang dari luar
dari luar negeri, dan ibunya pun sangat gembira dengan mendengar bahwa si Malin Kundang mau pulang kakiku ini tidak bergerak. Kenapa dengan kakiku ini tiba-tiba keras, tidak bisa bergerak aku, bilang si Malin. Ya. Sambil dia ingat, oh ibu, maafkanlah aku sudah berdosa padamu Bu, maafkanlah aku. Tetapi dosa si Malin, maafkan Malin. Nah, sambil dia bersujud, tiba-tiba Malin menjadi batu. Karena dia apa? Karena dia sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Papa Badu atau papanya Kak Kasya. Pagi ini Papa Kasya ingin menceritakan tentang Saki yang sedang sakit gigi. Suatu pagi, Saki dan teman-teman sedang duduk di sebuah taman. Mereka ingin memakan bekal mereka, tetapi hanya Saki yang tidak memakan makanannya, dikarenakan Saki sedang sakit gigi. Saki pun berkata, sakit gigi saya. Singkat cerita, di malam hari, Saki pun susah untuk tidur. Saki sakit giginya. Saki tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saat Saki tertidur, Saki pun dia bermimpi. Saki bermimpi, dia melihat ada makhluk-makhluk hijau yang sedang melubangi gigi Saki. Kuman-kuman hijau itu melubangi gigi Saki dan sakit sekali. Saki pun berteriak, aduh, sakit gigiku. Ketika Saki kesakitan, tiba-tiba datanglah pahlawan sikat gigi. Pahlawan sikat gigi. Pahlawan sikat gigi pun mengalahkan kuman-kuman hijau itu. Lalu kuman-kuman hijau pun kalah dengan super sikat gigi. Saki pun berterima kasih kepada super sikat gigi. Akan tetapi kuman-kumannya datang kembali dan mengajak Saki. Saki pun tidur tidak nyenyak. Keesokan harinya, Saki pun ingin melakukan sikat gigi, tapi dia merasa ragu, teman-teman. Dia merasa ragu ingin bersikat gigi. Lalu sikat gigi yang jahat berkata kepada Saki,
janganlah kamu sikat gigi, tidak apa-apa. Tapi sikat gigi yang baik pun berkata, ayo Saki, sikat gigilah, biar gigimu tidak sakit. Kemudian Saki pun sikat gigi. Sikat gigi selama 2 menit. 2 kali sehari. Dan Saki pun sembuh. Dia bisa makan lagi permen, bisa makan lagi kue dan es krim. Cerita pun selesai. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan Bapak bercerita. Teman-teman, jangan lupa ya, tiap pagi sebelum tidur kita harus sikat gigi. Terima kasih, sekian dari Bapak Gasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat semuanya. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, ayah dari Zain El Malik. Perkenankan, Bapak hari ini akan membawakan dongeng yang berjudul Perseteruan Lebah dan Semut. Jadi, di suatu hari, pada suatu zaman, ada sebuah taman yang indah sekali. Di dalamnya ada bunga-bunga, ada pohon yang berbuah, dan hiduplah sekumpulan serangga. Di antaranya ada semut dan lebah. Semut dan lebah itu setiap hari mereka bertengkar memperebutkan taman yang sangat indah tersebut. Di suatu pagi mereka bertemu. Hai lebah. Dijawablah oleh lebah, iya, ada apa? Kenapa kamu ke tempat saya? Ini kan wilayah kekuasaan saya. Namun lebah pun menjawab, mana ada tempat kamu? Ini kan tempat saya juga. Namun semut masih tidak mau kalah. Okelah kalau begitu. Sekarang kita memperebutkan wilayah tersebut dengan mengadakan lomba. Bagaimana? Si lebah pun menjawab, oke, siapa takut? Lalu semut berpikir, kita akan membuat lomba apa? Lalu semut berkata, baiklah, kita akan berlomba mencari madu. Siapa yang dapat duluan madu, dia yang memenangkan dan menguasai taman ini. Dan dengan tidak takutnya lebah menjawab, oke, baiklah, kita akan berlomba memperebutkan wilayah ini. Baiklah. Pada keesokan hari mereka kembali ke taman. Kembali ke taman di tempat yang sudah dijanjikan. Sambil pulang kemarin, semut bermusyawarah dengan teman-temannya. Hai kawan-kawan, kemarin saya menantang si lebah untuk berlomba. Berlomba siapa yang pertama kali mendapatkan madu, dia yang akan menguasai taman yang indah ini. Namun si semut pun berpikir dia pasti akan kalah dengan si lebah. Karena si lebah bisa terbang, dia cuma bisa berjalan pelan-pelan. Namun ada usul dari kawannya, bagaimana kalau kita membuat
memberikan siasat untuk mengalahkan si Madu, mengalahkan si Lebah. Lalu mereka setuju mengatur siasat. Keesokan harinya mereka sudah mengatur posisi sampai ke sarang madu yang mereka perebutkan. Keesokan harinya mereka berjumpa. Hai Lebah, saya sudah siap. Apakah kamu siap mengikuti lomba ini? Lebah menjawab, "Iya, saya sangat siap." Di dalam hati Lebah, saya pasti akan menang. Semut adalah binatang kecil yang cuma bisa berjalan. Sedangkan saya adalah serangga yang bisa terbang dengan cepat akan menuju tujuan. Perlombaan pun dimulai. Mereka berlomba. Semut yang sudah mengatur posisi sampai ke tempat tujuan. Lalu si lebah dan semut berlomba. Si lebah terbang dengan sangat cepat. Sampailah dia ke tempat tujuan. Sesampainya lebah di tempat tujuan, berkata dalam hatinya, "Ore, saya yang lebih dulu menemukan madu ini." Lalu si lebah masuk ke dalam. Begitu dia masuk, lebah terkejut. Wah, terkejut ya. Namun di dalamnya sudah ada si semut. Kamu kalah Lebah. Saya yang duluan masuk. Saya yang duluan mendapatkan madu. Jadi sayalah penguasa taman ini. Si lebah dengan wajah kecewa, dengan wajah yang lesu, pulang dan mengakui kekalahannya. Lalu keesokan harinya si lebah pulang dan mencari makanan. Setelah setengah hari dia mencari makanan, dia tidak menemukannya. Lalu tanpa sengaja si lebah melewati gerombolan semut. Tanpa sengaja dia mendengarkan kelicikan semut kemarin. Lihatlah, kemarin saya memenangkan lomba ini. Si semut, si lebah kita kerjain. Dia tidak dapat berpetik dan tidak dapat memenangkan lomba ini. Mendengar percakapan si semut, lebah sangat marah. Lebah pun pulang ke sarangnya. Dia bercerita kepada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawan, saya sangat marah. Kemarin kita dicurangi. Saya dicurangi oleh si semut." Mendengarkan curhatan isi si lebah, kawan-kawannya pun ikutan marah. Lalu mereka sepakat untuk menyerang rumah si semut. Dengan segera kawan-kawan lebah sampailah ke rumah si semut. Tanpa berkata-kata, langsung menghancurkan rumahnya. Si semut pun menangis. Kenapa kamu hancurkan rumah saya, Lebah? Lebah menjawab, "Ini karena kamu mencurangi saya kemarin. Kamu mencurangi saya kemarin waktu perlombaan." Mendengar kata dari lebah, si semut pun meminta maaf. Lebah, maafkan saya. Saya tidak akan mungkin menang melawan kamu. Makalah saya berbuat curang. Dengan demikian, si lebah pun juga meminta maaf karena sudah menghancurkan rumahnya. Jadi sekian dongeng yang kami bawakan. Jadi anak-anak, kita sesama kawan tidak boleh bertengkar dan harus saling berbagi. Dan bila ada yang berbuat salah, jangan malu untuk meminta maaf dan juga memberi maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa? Kawan-kawan, perkenalkan nama Bapak. Bapak namanya Wahyudi. Ayah dari siapa? Ahmad Syarif Al-Fatan. Pada hari ini
Bapak mau bercerita tentang si Momon, penghuni hutan Selawa. Tahu nggak siapa si Momon? Tahu? Ini dia si Momon. Sebentar ya. Ini ya si Momonnya. Siapa ini? Si Momon. Si Momon ini monkey. Si Momon ini hidupnya di daerah hutan Selawa. Hutan Selawa itu terletaknya di Kabupaten Aceh Besar. Mereka ini hidupnya damai, tentram, dan bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, si Momon dan kelompoknya, persediaan makanan yang ada di Gunung Selawah semakin hari semakin menipis. Jadi datanglah ini pemimpin si Momon. Dia pemimpinnya membuat pengumuman. Pengumuman. Berhubung kesediaan makanan kita di gunung sudah sedikit, makanya mulai hari ini kita akan turun ke jalan untuk menunggu pemberian makanan dari orang-orang yang lewat, mobil-mobil yang lewat. Begitu mendengar pengumuman dari pemimpinnya, langsung si Momon dan kawan-kawannya turun ke jalan. Datang dia sampai ke jalan, lewat mobil. Kenapa tuh mobilnya berhenti? Keluarlah seorang bapak dan bapak mengeluarkan pisang yang banyak. Untuk apa pisangnya, nak? Untuk apa, kawan-kawan? Untuk dikasih sama si Momon dan sama kawan-kawannya. Begitu dikasih pisang, kawan-kawan si Momon dan yang lain makan beramai-ramai, makan bersama. Tapi ada satu orang, ada satu ekor yang namanya si Momon ini ya. Ini dia, si Momon ini makan, gak mau berbagi dia. Apapun makan tuh dia, udah penuh di dalam mulutnya, tambah di kakinya lagi, tangannya penuh semua. Hingga si Momon udah kekenyangan ya. Makanya kita jangan makan terlalu banyak. Udah makan si Momon kawan. Mereka nih kembali tidur. Tidur kenapa? Udah kekenyangan. Jadi besoknya lagi datanglah seekor monyet lagi yang kecil lagi, yang namanya si Jono. Datang si Jono kepada si Momon. Bang Momon, kasihlah pisang satu untukku. Aku sudah laparan. Jawablah si Momon. Apa? Pisang ini punyaku. Kamu gak akan kukasih. Nangislah si Jononya. Ya udah, karena si Jono nangis, si Momon kasihlah pisang. Ini, ambil. Ketawa si Momon. Tahu nggak kawan-kawan kenapa si Momon ketawa? Rupanya bukan pisang yang dikasih untuk si Jonanya, tapi kulitnya. Makanya si Momon ketawa. Enak makan kulit. Udah. Karena si Jononya udah menangis. Datanglah mamanya si Jono. Nak, nggak usah nangis lagi. Si Momon itu memang orangnya rakus, tidak mau berbagi. Makanya kita doakan aja si Momon ini ke depannya mau berubah, mau berbagi.
Udah pulang lah ini si Jona sama mamanya pulang ke gunung, balik mereka. Sampai di gunung dibuat pengumuman lagi sama pemimpin monyet. Pengumuman. Karena keadaan kurang mendukung, keadaan mau berangin dan petir. Sebaiknya kita pergi ke belakang gunung. Berangkatlah pemimpin si Juna dan kawan-kawan yang lain, pergilah ke seberang gunung, ke tempat yang aman. Si Jono ini masih ketiduran kawan-kawan. Kenapa si Jono masih ketiduran? Karena sudah kenyang. Dia nggak tahu bahwa pemimpinnya sudah memberi pengumuman untuk pergi ke belakang gunung. Tiba-tiba datanglah angin. Badai. Bam! Apa tuh? Petir menyambar pohon yang si Momon lagi tidur. Begitu petir menyambar, bam! Patahlah dahannya. Jatuh kata si Momon. Jatuh kata si Momon. Si Momon dah tertimpa sama pohon. Momon baru dia teriak, pohon udah di atas si Momon, kakinya udah terjepit, dia udah kesakitan. Tolong! Satu pun nggak ada yang tolong. Kenapa? Karena yang lainnya udah pergi ke belakang gunung. Waktu hujan udah reda, angin udah tidak lagi, baru datanglah si Jono, pemimpin dan kawan-kawannya lagi mau menolong siapa yang udah terjepit dengan pohon? Si Momon. Maka datanglah kawannya membantu si Momon. Diangkatlah kayunya. 1, 2, 3, angkat. Dah selesai. Diangkatlah si Momon, dibawa ke tempat yang lebih aman. Begitu ke tempat yang aman, si Momon udah jaga dari pingsannya. Udah nangis dia. Maafkan aku ya kawan-kawan. Maafkan aku ya Jono. Mulai hari ini aku akan berbagi, akan tolong-menolong, tidak akan lagi makan sendiri, tidak akan lagi rakus makan semuanya. Jadi teman-teman, kalau kita hidup harus saling harus suka tolong-menolong, tidak boleh rakus, tidak boleh menang sendiri. Dah selesai. Mau lagi? Dah habis. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini akan dongeng sedikit. Tapi sukanya tadi kami simak semuanya bahasanya bahasa Indonesia. Kami ingin hari ini bahasa Inggris, ada kala bahasa daerah. Tikus memotong tali. Tikus putih, tikus hitam memotong tali. Bak sabah puro, bak sabah wate, nasidro anak mit dijak yaitu dalam gunung. Dijak dalam gunung ya rawon-rawon dalam gunung. Dijak mita lah buah-buahan. Ya mita buah-buahan. Cari buah-buahan, buah jamlang Tiba-tiba bantul sebuah gunung baik damang dalam pelosok gunung. Muncullah sebuah binatang yang bernama harimau. Tiba-tiba di saat anak itu melihat sebuah harimau, dia ketakutan. Dia lari ke sana gunung, lari ke sana bukit, lari ke sana sungai. Dia tiba-tiba waktu lari dengan sangat jauh, jikung serjeo
Ban diplungnya tiba-tiba disangka diplung. Hana dikala membuatkan mata jadi tetap jika lalu ikut. Harimau masih mengajar dia lari terus. Diplung. Tiba-tiba anak itu jatuh dalam sumur. Hut laman. Ban hut lamannya tiba-tiba nasi kerak talau. Ada sehelai tali. Dia bergantung di tali itu. Dia bergantung pada Allah. Dengan membawakan semangatnya gemetar, keringatnya menetes, takut. Kenapa takut? Takut pada harimau. Takut ada enggak yang pada harimau? Coba, gimana suara harimaunya? Takut. Gimana suara harimaunya? Malu dia. Nah, yo, bang yo yang tiba-tiba disangka yo yang kebanji, jikalan uyuk, dia lihat ke bawah ada buayanya, lihat ke atas ada harimaunya. Gimana ini? Kiban cara alamnya, takut dia, dengan keringatnya menetes terus. Dia bukannya cuma tangan ke tenaganya. Tiba-tiba waktu dia bergantung di tali itu, datanglah dua buah tikus. Satu tikusnya tikus putih, satu lagi tikus hitam. Apa kegiatannya? Ubud itu. Iya koh talau. Dia menggigit tali. Hampir dia teringat di kepalanya. Andai kata tali yang digigit itu putus, pasti kita ni jatuh. Rot lama. Buaya di bawah, ya, mulutnya. Iya abah. Babah berarti ya. Kalau dia jatuh langsung masuk dalam mulut buaya. Takut enggak? Gimana buaya mulutnya? Oh, takut kan? Pandai ni. Dah. Watai kahe tikus putih jika digantung tikus hitam. Sudah malas tikus putih, gantian dengan tikus hitam. Tiba-tiba di saat yang bahwa terhagat ianya di tengah langit datanglah segerombongan madu. Segerombongan madu. Dia melihat berteteslah yaitu satu madu. Rut madu sabuh lamabah. Tes baju lidah. Rasa madunya pahit apa asam? Rasa madu manis. Rasa cabai pedas. Ya kan? Pedas. Rupanya rasa madu manis rasa madunya. Saking rasanya madu, lezatnya rasa madu, dia kepingin satu tetes lagi. Kepingin satu tetes lah. Dia tidak rasa. Kegiatan tikus. Tikus ikoh you tak lagi. Ikat gorek tak laju. Ikat. Eli yang putih, hitam hitam yang putih. Tiba-tiba di saat membuahkan batik perasa, membuahkan madunya, hana leyo jihut lamon. Putuhlah dikap kalau jihut lamon. Dia jatuh dalam sumur, langsung dalam mulut buaya. Dikunyahlah oleh buaya. Ya kan? Dikunyah oleh buaya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang bahwa tikus itu diibaratkan dengan yang putih dengan hari, tikus hitam ibaratkan yaitu malam. Tali itu diibaratkan yaitu nyawa kita. Pada zaman dahulu di sebuah desa yang namanya Desa Nenun.
Di desa Neun. Tahu desa Neun di mana? Wallahu a'lam ya. Pada zaman dahulu ada suatu desa yang dinamakan dengan desa Neun. Hidup dua orang pemuda di dalamnya yang bernama, kebetulan namanya mirip dengan nama Asika, ya, namanya Asika. Yang kedua namanya Bobby. Siapa namanya? Bobby. Yang pertama siapa namanya? Asika. Ya, ada dua anak muda yang memiliki impian untuk menjadi orang sukses di desanya, menjadi orang kaya raya, dan kemudian ingin menjadi orang dermawan. Namun sayangnya, nah, pada suatu hari kepala desa memberikan peluang kerja kepada dua anak muda ini. Apa peluang kerjanya? Adalah yang pertama disuruh ambil air dari gunung untuk memasukkan air dalam gunung ke dalam bak-bak penampungan air di desa. Nah, bak penampungan air di desa. Maka dua anak muda ini mengambil air di dalam gunung, kemudian dia bawa air itu ke desa, ya, dimasukkan dalam ember, kemudian airnya diambil dua-dua, kemudian dibawa ke desa. Siapa yang membawa airnya tadi? Asika dan Bobby, ya, Asika dan Bobby membawa air setiap hari. Dalam satu hari mereka bisa membawa air sebanyak 10 kali perjalanan, artinya ada 20 ember. Mereka dapat bayaran dari kepala desa sebanyak 20.000 per harinya. Nah, kemudian dalam perjalanan mereka mengantar air, kemudian di malam harinya, ya, si Bobby ini berpikir, ya, tahu si Bobby yang mengangkat air tadi, ya, si Bobby berpikir, apa yang dia pikirkan? Wah, kalau saya seperti ini terus menerus saya membawa air dalam ember, ya pastinya suatu saat nanti saya akan jadi orang kaya, ya, dalam satu hari saya bisa mengumpulkan 20.000. Bagaimana bertahun-tahun saya mengangkat air, membawa dari gunung ke sungai, ke sumur di desa, jadi saya bisa menjadi orang yang kaya dan bisa beli rumah, kemudian bisa beli motor, bisa beli sepeda. Nah, sedangkan si Asika tadi dia berpikir, ya, dia merasa tidak nyaman. Dia selama ini bekerja mengambil air dari gunung, memasukkan ke ember, kemudian dia bawa ke desa. Tidak nyaman. Apa yang dia pikirkan? Akhirnya bagaimana cara